Pendahuluan. Latar belakang. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. Koperasi Poli Batam atau disingkat KPB berdiri sejak tahun 2007. Mempunyai 4 unit kegiatan usaha, diantaranya simpan pinjam, depot air, kantin, dan minimarket. Di masa pandemi sekarang ini, Koperasi Poli Batam ikut mengalami imbasnya. Penurunan penjualan mencapai 50% jika dibandingkan pada saat sebelum pandemi COVID-19. Kami menyimpulkan bidang KPB ini dinilai mengalami beberapa kendala atau permasalahan. Rumusan masalah. Untuk rumusan masalah, yang pertama itu ada apa itu koperasi, bagaimana sejarah singkat Koperasi Poli Batam, kemudian bagaimana visi dan misi Koperasi Poli Batam, kemudian apa tujuan didirikannya Koperasi Poli Batam, bagaimana struktur dan perangkat organisasi Koperasi Poli Batam, apa saja unit usaha atau kegiatan yang dilakukan Koperasi Poli Batam, kemudian bagaimana tata cara untuk menjadi bagian dari Koperasi Poli Batam, kemudian bagaimana cara menganalisis SWOT mengenai Koperasi Politeknik Negeri Batam khususnya dalam bidang ATK serta jasa fotokopi dan print, kemudian bagaimana manajemen mengenai Koperasi Politeknik Negeri Batam khususnya dalam bidang ATK serta jasa percetakan fotokopi dan print, dan bagaimana solusi atas pengelolaan gudang, pengepakan dan persediaan pada Koperasi Politeknik Negeri Batam khususnya dalam bidang ATK serta jasa percetakan fotokopi dan print, kemudian bagaimana modal bisnis e-commerce-nya, kemudian bagaimana modal bisnis kanvas terkait Koperasi Poli Batam, dan yang terakhir bagaimana implementasi atas hasil dari kegiatan penelitian ini pada Koperasi Politeknik Negeri Batam khususnya dalam bidang ATK serta jasa percetakan fotokopi dan print. Batasan masalah. Kegiatan penelitian ini hanya membahas mengenai Koperasi Politeknik Negeri Batam di unit usaha atau kegiatan usaha yaitu minimarket, yang mana ini akan lebih difokuskan ke bagian atau di bidang penyediaan alat tulis kantor serta jasa fotokopi dan print. Tujuan dari laporan manajemen strategik yang kami buat, yang pertama memenuhi tugas dari mata perkuliahan manajemen strategik di Poli Batam untuk mengetahui apakah itu koperasi, khususnya Koperasi Poli Batam, mengetahui bagaimana struktur atau perangkat organisasi dan unit usaha atau kegiatan Koperasi Poli Batam, mengetahui bagaimana cara untuk bergabung menjadi bagian dari Koperasi Poli Batam, mengenal Koperasi Poli Batam khususnya dalam bidang ATK serta jasa percetakan, fotokopi dan print, memahami manajemen Koperasi Poli Batam di bidang ATK serta jasa percetakan, fotokopi dan print, menganalisis usaha Koperasi Poli Batam khususnya dalam bidang ATK, jasa percetakan fotokopi dan print dengan menggunakan analisis SWOT sebagai laporan bagi penulis dan wawasan bagi para pembaca terkait Koperasi Poli Batam. Inilah beberapa tujuan dari dibuatnya laporan PBL manajemen strategik yang kami buat. Manfaat laporan. Bagi penulis dan mahasiswa. Bagi penulis, menambah ilmu dalam menganalisis suatu usaha dan pemenuhan tugas mata kuliah. Bagi mahasiswa ataupun mahasiswi sebagai bahan referensi. Untuk koperasi dan Politeknik Negeri Batam ialah sebagai informasi untuk meningkatkan kualitas Koperasi Poli Batam. Selanjutnya adalah landasan teori atau kajian pustaka. Yang pertama, koperasi. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dengan maksud mensejahterakan anggota. Adapun pengertian koperasi menurut undang-undang,
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Untuk fungsi dan tujuan koperasi. Fungsi koperasi menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang pertama, fungsi koperasi yaitu membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional di mana koperasi sebagai pondasinya. Dan yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kemudian untuk tujuan koperasi. Tujuan koperasi yang pertama itu untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang keempat, koperasi juga berperan dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Dan yang kelima, tidak hanya untuk anggota, koperasi juga memiliki peran penting bagi para konsumen atau pelanggannya. Prinsip koperasi. Menurut International Cooperative Alliance, prinsip koperasi yang pertama itu adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela. Yang kedua, pengelolaan yang demokratis. Yang ketiga, partisipasi anggota dalam ekonomi. Yang keempat, kebebasan dan otonomi. Dan yang kelima, pengembangan pendidikan dan pelatihan dan informasi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, prinsip koperasi yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pemberian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Dan yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Minimarket adalah pasar swalayan kecil yang menerapkan sistem swalayan di mana pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan di rak minimarket, lalu membayar di meja mesin kasir. ATK tidak hanya terkait dengan pulpen, tinta, buku catatan kertas, tapi juga sering berjalannya waktu. ATK itu meluas pada alat elektronik seperti kalkulator, komputer, dan printer. Analisis SWOT. Menurut Kurtz 2008-45, SWOT analisis adalah suatu alat perencanaan strategik yang penting untuk membantu perencanaan untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan ancaman dari eksternal organisasi. PDCA. PDCA adalah singkatan dari Plan, Do, Check, dan Action, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah perencanaan, pengerjaan, pengecekan, dan tindak lanjut. Gudang atau warehouse adalah suatu tempat yang berfungsi menyimpan barang untuk produksi atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu yang kemudian didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan. Gudang pada Koperasi Poli Batam. Koperasi Poli Batam saat ini belum mempunyai space atau ruang untuk pergudangan dikarenakan ruangan dimiliki sangat terbatas. Akan tetapi berdasarkan pengamatan, gudang menyatu dengan tokonya. Untuk keamanan gudang Koperasi Poli Batam di cabang GU hanya dikunci menggunakan gembok agar produk serta peralatan tidak hilang dan rusak. Pengepakan atau yang kita kenal dengan istilah packaging.
Jadi, pengepakan atau packaging adalah pembungkus yang digunakan untuk melindungi barang dagangan, hasil produksi, dan sebagainya. Di sini juga kita akan mengetahui kategori pengepakan berdasarkan fungsi ataupun tingkatannya. Yang pertama ada primer, yaitu tingkatan utama, kemudian sekunder, dan yang ketiga ada tersier. Kemudian tujuan dari pengepakan itu yaitu sebagai berikut: melindungi, menjaga keamanan, mewadahi, identifikasi, pemasaran, kemudahan penanganan, dan kemudahan penggunaan oleh pelanggan. Kemudian terkait dengan manajemen persediaan, pengelolaan stok atau lebih dikenal sebagai manajemen inventory adalah proses pengelolaan dan pengontrolan atas persediaan barang atau produk yang akan didistribusikan oleh perusahaan kepada konsumen. Health, Safety and Environment atau biasa disebut dengan HSE merupakan bagian di organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan agar tetap terjaga. SOP adalah dokumen yang melibatkan beberapa langkah yang dapat diambil secara kronologis untuk menyelesaikan pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan paling efektif dari seorang pekerja. E-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce yang didefinisikan sebagai proses penjualan, pembelian, mentransfer atau bertukar produk, jasa, maupun informasi melalui jaringan internet. Klasifikasi model bisnis e-commerce. Terdapat beberapa model bisnis seperti B2B atau business to business, B2C atau business to customer, C2B consumer to business, C2C consumer to consumer, B2G business to government, G2C government to consumer, G2G government to government. Oke, yang selanjutnya adalah gambaran umum koperasi Poli Batam. Sejarah singkat mengenai Koperasi Poli Batam. Koperasi Poli Batam atau KPB didirikan pada tahun 2007. Unit usaha ataupun kegiatan usaha Koperasi Poli Batam sampai saat ini memiliki 4 unit usaha. Di antaranya kantin, minimarket, simpan pinjam, serta depot air. Minimarket. Pada saat pendirian, KPB mempunyai unit usaha atau kegiatan usaha, salah satunya adalah minimarket, yang di dalamnya terdapat bidang penyediaan alat tulis dan jasa pencetakan, tokopi dan print, dengan ukuran luas layaknya minimarket pada umumnya. Visi misi pada Koperasi Poli Batam. Saat ini Koperasi Poli Batam belum mempunyai visi dan misi yang tetap, sehingga kami menyimpulkan sendiri visi dan misi bagi Koperasi Poli Batam berdasarkan beberapa sumber dan narasumber yang telah kami peroleh seperti hasil dari wawancara yang telah kami lakukan. Maka berikut visi dan misinya. Visi yang pertama, menjadikan Koperasi Poli Batam sebagai tempat dalam memenuhi dan menyediakan kebutuhan terhadap barang dan jasa bagi warga Politeknik Negeri Batam, terkhususnya bagi mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota Koperasi Poli Batam. Untuk misi Koperasi Poli Batam adalah yang pertama, memperbanyak jenis barang yang diperlukan bagi konsumen, yaitu warga Politeknik Negeri Batam pada umumnya adalah mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan pelayanan dalam melayani konsumen, yaitu warga Politeknik Negeri Batam, yaitu mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Yang ketiga adalah mengembangkan terhadap sistem manajemen usaha koperasi sesuai dengan standar profesional kerja. Yang keempat, pengoptimalisasian pada fungsi unit usaha dan pendirian kerjasama usaha dengan mahasiswa. Struktur organisasi Koperasi Poli Batam. Koperasi Poli Batam memiliki 3 orang pengawas dan 3 orang pengurus. Untuk saat ini, anggota Koperasi Politeknik adalah karyawan dan staf pengajar di lingkungan Politeknik Negeri Batam. Adapun struktur organisasi Koperasi Poli Batam adalah sebagai berikut. Untuk pembina,
diduduki oleh Ibu Nani Lestari dan Ibu Dewi Kartikasari. Untuk ketua dari koperasi itu ada Bapak Adi Irawan, sekretarisnya Ibu Lydia Mariska, dan bendaharanya itu ada Bapak Fedi Arestu. Untuk staf accounting itu ada Bapak Arif Dermawan. Di bagian manajer operasional untuk minimarket dipimpin oleh Ibu Nena Romana. Untuk simpan pinjam dipimpin oleh sekretaris dan bendahara. Di bagian depot air dipimpin oleh Ibu Andi Nasari, dan kemudian manajer operasional untuk kantin dipegang oleh Ibu Riris, dan untuk anggotanya itu adalah staf pengajar. Modal, kegiatan, dan tata cara. Modal terdiri dari pengumpulan simpanan wajib terhadap anggota koperasi dengan biaya sebesar 20.000 untuk masing-masing anggota dengan suku bunga pinjaman sebesar 0,9% per bulan. Jika ingin menjadi anggota koperasi diwajibkan untuk membayar pendaftaran senilai Rp100.000. Unit usaha atau kegiatan usaha. Yang pertama itu ada simpan pinjam. Pada simpan pinjam wajibnya itu adalah 50.000 dengan bunga pinjaman 0,9% per bulan. Untuk depot air dibuka untuk staf pengajar pada 13 Februari 2020 dan dibuka untuk seluruh warga Polibatam pada tanggal 17 Februari 2020. Berfungsi sebagai wadah untuk mengisi kembali air pada botol minuman atau tumbler. Tujuan didirikannya adalah sebagai upaya untuk mengurangi sampah plastik. Unit usaha selanjutnya adalah kantin. Kantin menyediakan makanan berat seperti makanan siang termasuk minuman. Manajer operasional pada kantin adalah Bu Riris. Kemudian minimarket menyediakan kebutuhan primer dan sekunder, menyediakan makanan dan minuman ringan, menyediakan ATK dan jasa percetakan fotokopi dan print. Manajer operasionalnya itu adalah Ibu Nena Romana. Tata cara menjadi bagian koperasi Polibatam ialah mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, mengisi surat pernyataan yang telah disediakan, mengisi surat rekomendasi dan jaminan yang telah disediakan, melengkapi persyaratan administrasi, dan mendapatkan persetujuan pengurus dan manajemen Politeknik Negeri Batam. Profil bidang penyedia ATK serta jasa percetakan atau fotokopi dan print. Bagian dari unit usaha atau kegiatan usaha minimarket ada sejak awal pendirian KPB, yaitu pada tahun 2009. Berlokasi di gedung utama dan tower A. Menyediakan keperluan alat tulis dan jasa percetakan seperti fotokopi dan print. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan warga Polibatam, khususnya mahasiswa atau mahasiswi. Bekerja sama dengan BAMTEK dan Berkat Stationery sebagai supplier. Keuntungan yang diambil sebesar 20% dari harga perolehan barang ATK tersebut. Menyewa 2 unit mesin fotokopi masing-masing berada di gedung utama dan tower A. Memiliki 2 unit mesin print. Operasional fotokopi tidak berjalan di masa pandemi COVID-19. Manajemen Koperasi Polibatam di bidang penyediaan ATK serta jasa percetakan fotokopi dan print. Pada tahun 2021 terjadi pergantian struktur kepengurusan Koperasi Polibatam. Karyawan yang bekerja di bagian minimarket sebenarnya tidak karyawan khusus, tapi ada 4 orang. Karyawan yang bekerja secara fleksibel, tidak menggunakan metode shift atau bergantian. Karyawan tersebut akan dilakukan rolling menjelang siang untuk pertukaran penjagaan. Manajemen lokasi. Alasan lokasi yang berada di 2 titik, yaitu gedung pertama dan TA. Pertama itu agar mahasiswa lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan. Kedua, dapat memangkas waktu perjalanan terlebih seperti mahasiswa yang belajar di gedung TA. Dan yang ketiga adalah untuk menghindari antrian yang panjang.
Selanjutnya bab 4 atau pembahasan. Analisis SWOT. Pengertian analisis SWOT menurut Kurtz. Menurut Kurtz, SWOT adalah suatu alat perencanaan strategik yang penting untuk membantu perencana untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan kesempatan dan ancaman dari eksternal. Menurut Wikipedia, analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Adapun matriks SWOT pada Koperasi Poly Batam adalah sebagaimana yang tertera pada layar. Untuk strategi SO yang pertama adalah barang berupa alat tulis disuplai oleh BAMTEK sehingga sudah tidak bisa diragukan lagi akan kualitas barang yang dijual. Ini merupakan kombinasi antara strength nomor 2 dan opportunity nomor 2 yang terdapat pada matriks sebelumnya. Kemudian untuk strategi SO yang kedua yaitu adalah harga barang yang dijual terjangkau karena disuplai oleh berkas stationery dan BAMTEK dengan mengambil keuntungan sebesar 20% sehingga dapat menyesuaikan kantong mahasiswa. Ini merupakan kombinasi antara strength nomor 1 dan opportunity nomor 3. Kemudian untuk strategi SO yang ketiga itu adalah satu-satunya tempat dalam memenuhi kebutuhan alat tulis dan jasa fotokopi serta print di lingkungan Politeknik Negeri Batam yang memiliki lokasi strategis dengan pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat serta memiliki produk dan kualitas yang bagus, harga terjangkau, lengkap, sehingga Koperasi Poly Batam dapat menguasai pangsa pasar di lingkungan Poly Batam. Ini merupakan kombinasi antara strength nomor 1, strength nomor 2, strength nomor 3, strength nomor 4, strength nomor 5, dan opportunity nomor 1. Selanjutnya adalah strategi ST. Strategi ST yang pertama itu adalah mencari relasi untuk mendapatkan supplier dan kualitas dan harga barang yang bagus yang bisa diajak untuk berkonsinyasi karena berkurangnya output barang dan hubungan supplier dikarenakan wabah COVID-19. Ini merupakan kombinasi antara strength nomor 1, strength nomor 2 ditambah dengan trade nomor 1 dan trade nomor 2. Selanjutnya adalah strategi ST yang kedua, yaitu merancang SOP terkait protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dengan sumber HSE yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Batam. Ini merupakan kombinasi antara strength nomor 7 dan trade nomor 2. Selanjutnya adalah strategi WO. Strategi WO yang pertama itu adalah lokasi yang kurang strategis bagi mahasiswa non-MB untuk cabang TA, bertujuan untuk memangkas waktu tempuh bagi mahasiswa manajemen bisnis dalam memenuhi kebutuhan alat tulis ataupun jasa percetakan, fotokopi, dan print. Karena memang tidak ada kompetitor lain yang menyediakan kebutuhan dan jasa ini di lingkungan Poly Batam, dalam hal ini dalam ruang lingkup manajemen bisnis. Ini merupakan kombinasi dari weakness nomor 3 ditambah dengan opportunity nomor 1. Selanjutnya adalah strategi WO yang kedua, yaitu cabang TA memiliki ruangan yang sempit, yang mana ini bertujuan untuk menghemat ruangan pada gedung TA, karena pada dasarnya target konsumen di cabang TA adalah mahasiswa manajemen bisnis, yang mana jumlah permintaan terhadap barang dan pelayanan jasa cenderung lebih kecil daripada yang ada di GU. Ini merupakan kombinasi antara weakness nomor 4 dengan opportunity nomor 1. Selanjutnya, strategi WO yang ketiga yaitu berusaha memperbaiki pelayanan yang baik kepada mahasiswa Politeknik Negeri Batam untuk dapat mempertahankan target pasar, karena satu-satunya tempat dalam memenuhi kebutuhan alat tulis dan jasa fotokopi di lingkungan Poly Batam. Ini merupakan gabungan dari weakness nomor 2 dan opportunity nomor 1.
Selanjutnya strategi WO yang keempat yaitu membuat cabang baru di kampus Politeknik Negeri Batam untuk mahasiswa jurusan non-MB dengan merekrut siapa saja yang masih menjadi bagian dari warga Poli Batam untuk ikut bergabung bersama Koperasi Poli Batam agar mahasiswa non-MB tidak kejauhan untuk melakukan transaksi di Koperasi Poli Batam. Ini merupakan kombinasi dari weakness nomor 3, weakness nomor 5 ditambah dengan opportunity nomor 1. Selanjutnya strategi WT. Strategi WT yang pertama yaitu melakukan pengecekan dan perawatan mesin print dan fotokopi agar tidak menambah penurunan pendapatan baik di masa pandemi COVID-19 ataupun setelahnya. Ini merupakan kombinasi dari weakness 1 ditambah dengan trait nomor 1. Selanjutnya strategi WT yang kedua yaitu perlu adanya perekrutan anggota dan pembelajaran terhadap perkembangan teknologi dalam hal meningkatkan permintaan atas barang dan jasa terhadap mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Ini merupakan kombinasi antara weakness nomor 5 dengan trait nomor 3. Bisnis Canvas adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan sajian dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Ada 9 elemen pada model bisnis kanvas yang telah kami sajikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama key partnership, yang kedua key activity, yang ketiga key research, yang keempat value appropriation, yang kelima customer relationship, yang keenam channels, yang ketujuh customer segment, yang ke-8 cost structure, dan yang ke-9 revenue statement. Untuk key partnership, Koperasi Poli Batam bekerjasama dengan supplier yaitu Bamtek dan Berkat Stationery. Untuk key activity pada Koperasi Politeknik Negeri Batam yaitu yang pertama penjualan atau perdagangan produk berupa ATK. Yang kedua yaitu penyedia layanan jasa yaitu jasa fotokopi dan print. Kemudian untuk key resource-nya yaitu yang pertama ada physical asset yaitu berupa mesin print, komputer, dan lain-lain. Kemudian ada finansial berupa modal. Untuk value proposition pada Koperasi Politeknik Negeri Batam yang pertama yaitu harga barang yang murah tapi berkualitas, dan yang kedua adalah harga jasa yang murah dan juga berkualitas. Customer relationship pada Koperasi Politeknik Negeri Batam yaitu adalah mengadakan promo atau diskon. Sedangkan untuk channelnya yaitu berupa toko offline atau fisik. Dan untuk customer segment yang pertama yaitu warga Poli Batam, termasuk di dalamnya mahasiswa-mahasiswi, dosen, karyawan. Yang kedua adalah masyarakat umum. Yang ketiga adalah tamu yang berkunjung ke Poli Batam. Untuk cost struktur pada Koperasi Politeknik Negeri Batam yang pertama yaitu adalah gaji karyawan. Yang kedua biaya sewa mesin fotokopi. Kemudian untuk revenue stream pada Koperasi Politeknik Negeri Batam yang pertama yaitu adalah penjualan produk berupa ATK, dan yang kedua adalah penyedia layanan jasa print dan fotokopi. Model bisnis e-commerce ada beberapa jenis. Yang pertama TV revenue, dropshipping, kemudian model bisnis B2C, produk yang dijual seperti ATK. Nah, kemudian contoh transaksi B2C. Di sini ada pemesanan. Yang pertama, customer melakukan pemesanan melalui e-commerce, kemudian melanjutkan pesanan tersebut kepada Koperasi Poli Batam. Lalu pihak koperasi mempersiapkan dan mengirim barang yang dipesan kepada pihak ekspedisi, kemudian ekspedisi tadi melanjutkan barang yang dipesan tadi kepada customer ataupun buyer. Ini merupakan contoh transaksi B2C atau buyers to customer. Kemudian ada matriks model bisnis. Sini ada business to business atau B2B, supply chains, full sales, kemudian business to customer, ada retailers, good or service, kemudian B2G atau business to government, ada contract bidding, privatization. Kemudian ada customer to business atau C2B, public bidding, marketplace, auctioneers. Kemudian ada C2C, public flea market, C2G, online tax filing. Kemudian G2B, online tender, online permit, tax and fee collection. G2C, online permit, online license,
renewals, pelayanan PLN dan PDAM, online tax and fee collection. NJ2G ada Interpol, FBI, dan embassy4.org. Fishbone. Diagram fishbone adalah sebuah diagram yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai penyebab dari sebuah kejadian ataupun proses. Fungsi dasar dari diagram fishbone atau tulang ikan yaitu sebagai pengidentifikasi dan pengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar dari penyebab masalah tersebut. Adapun fishbone diagram yang berkaitan dengan Koperasi Politeknik Negeri Batam adalah seperti yang ada pada layar. Fishbone, akar masalah. Masalah variabel environment memiliki masalah tidak memiliki wadah tersendiri untuk dijadikan sebagai tempat pergudangan, sedangkan akar masalah tidak mempunyai tempat khusus. Dari segi metode, tidak ada karyawan khusus yang bertugas untuk setiap bagian. Dengan akar masalah, tidak ada SOP yang mengatur hal itu. Tidak ada karyawan khusus yang bertugas untuk setiap bagian. Dengan masalah kekurangan SDM. Material, masih terdapat barang yang berdebu di rak-rak penjualan. Dengan akar masalah, kurangnya pengecekan dan pembersihan secara teratur. Mesin print dan mesin fotokopi kerap kali mengalami masalah. Solusi permasalahan. Kami mengusulkan solusi permasalahan atas akar masalah yang telah dipaparkan sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperbaiki segi tata letak ruangan agar terlihat rapi dan nyaman guna meningkatkan kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu membuat SOP terkait pembagian tugas khusus kepada karyawan di setiap bagian agar memudahkan karyawan dan meningkatkan fokus tugas dalam bekerja. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pengecekan atau perawatan mesin fotokopi dan print secara teratur agar operasional usaha berjalan lancar pada saat jam-jam sibuk. Kemudian yang keempat yaitu merekrut mahasiswa atau mahasiswi untuk menjadi bagian atau karyawan koperasi guna memperbanyak jumlah SDM agar pembagian tugas ke setiap karyawan dapat dilakukan dengan mudah. Dan yang kelima yaitu melakukan penambahan sistem pembayaran online yaitu dengan menggunakan scan kris agar dapat lebih memudahkan dalam sistem pembayaran online. Implementasi yang kami lakukan pada Koperasi Poli Batam adalah menggunakan PDCA dan beberapa PDC yang kami lakukan dari segi inventory management. Dari plannya kami mengevaluasikan jumlah persediaan terhadap produk agar dapat memaksimalkan. Kami membuat analisa ABCD atau SPART system. Untuk ceknya kami melakukan pengecekan terhadap persediaan secara berkala. Untuk actionnya dengan memberikan perhatian yang berbeda pada produk sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dari segi packaging plannya kami menambahkan sistem pembayaran online. Dunia pembayaran dilakukan menggunakan scan QR. Ceknya kami memastikan sistem pembayaran ini berjalan secara efisien dan minim hambatan. Untuk actionnya dengan menambahkan sistem pembayaran online menggunakan kris. Dari segi workshop atau pergudangan kami memiliki 3 PDCA. Yang pertama plannya meningkatkan efisiensi lokasi penyimpanan barang. Tentunya kami memikirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Ceknya kami meriksa apakah masih ada barang yang tidak diperlukan berada di lokasi penyimpan. Dan actionnya menggunakan rak penyimpanan yang terdapat di ruang dengan sebaik mungkin. Yang kedua, meningkatkan kemudahan dalam memperoleh segala sesuatu yang ada di ruangan. Tentunya kami menetapkan peletakan setiap barang ke posisinya. Ceknya kami memastikan karyawan meletakkan barang ke posisinya. Untuk actionnya terhadap penempatan kabel, komputer, print, dan lain-lainnya kami menggunakan lem tembok. Yang tiga,
Untuk pelayanan kami meningkatkan perawatan servis peralatan seperti komputer, print, dan mesin fotokopi. Tentunya kami melakukan perawatan terhadap peralatan dengan menyerahkan ke teknis yang relevan. Untuk ceknya kami memastikan karya melakukan perawatan terhadap peralatan secara teratur dan berkala. Untuk actionnya dengan menetapkan jadwal perawatan dari teknis. Dari segi PDC lainnya, kami meningkatkan jumlah karyawan agar pembagian penugasan dapat ditetapkan dengan jelas. Tentunya kami mempersiapkan brosur yang kemudian akan disebarluaskan. Ceknya kami memastikan brosur telah tersebar ke seluruh warga Politeknik Negeri Batam. Actionnya dengan membagikan penugasan kerja kepada masing-masing karyawan. Adapun implementasi lainnya yang telah kami lakukan untuk kegiatan usaha minimarket di bidang pengadaan ATK dan jasa fotokopi serta print pada Koperasi Politeknik Negeri Batam adalah dengan menyediakan kuesioner. Kuesioner ini berguna dalam mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada koperasi dengan meminta pendapat dari warga Poli Batam, terutama mahasiswa. Tujuan utama dari kuesioner ini adalah untuk mengetahui suatu informasi demi meningkatkan jenis atau variasi produk yang belum tersedia di koperasi ini. Adapun lampiran halaman muka kuesioner yang telah kami buat adalah seperti yang ada pada layar. Bab 5 atau penutup. Berikut ini kesimpulan dari hasil laporan yang sudah kami buat. Yang pertama, dalam hal warehousing atau gudang, kegiatan usaha minimarket di bagian pengadaan ATK dan jasa fotokopi serta print pada Koperasi Poli Batam tidak mempunyai gudang atau ruang penyimpanan barang yang terpisah dengan toko, sehingga penataan terhadap barang atau persediaan kurang tertata rapi dan maksimal. 2. Tidak ada karyawan khusus yang bertugas untuk setiap bidang atau bagian kerja, sehingga karyawan harus bergilir bertukar posisi setiap harinya. 3. Sering ditemukannya mesin print dan mesin fotokopi mengalami kerusakan pada saat jam operasional koperasi, sehingga akan berdampak mengurangi jumlah pendapatan. 4. Memberikan rancangan Kaizen terkait inventory management, packaging, warehousing, dan lainnya dengan menerapkan siklus PDC. Saran: merekrut mahasiswa, mahasiswi, atau warga Poli Batam agar mau bergabung bersama koperasi guna meningkatkan jumlah SDM, menyediakan atau membuat ruangan atau tempat khusus pergudangan yang terpisah dengan toko fisik, melakukan servis atau perawatan terhadap mesin printer dan fotokopi secara berkala, menambah sistem pembayaran online dengan menggunakan scan QR. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya sehingga teman-teman dapat menonton video pembahasan dari kelompok kami terkait unit kegiatan yaitu minimarket yang berfokus pada pengadaan ATK dan jasa fotokopi serta print pada Koperasi Poli Batam. Terima kasih.